Haleluya, salam sejahtera buat kita semua. Saat ini mari kita menaikkan setiap penyembahan kita kepada Tuhan, karena Dia kasih-Nya sungguh besar di hidup kita. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan. Haleluya, Yesus. Haleluya, besar Engkau Tuhan. Haleluya, sungguh besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, Tuhan, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya, Engkau baik Tuhan, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Haleluya, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Haleluya, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku
Kami agungkan Engkau Tuhan. Bertahta Kau Tuhan dalam pujian kami. Oh Yesus Tuhan. Haleluya. Dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran Ku tinggikan. Haleluya. Haleluya. segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran Sekali lagi katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya. Melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya. Ini yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Kami rindu untuk selalu meninggikan Engkau, menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami buka ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita mengagungkan Tuhan, kita mau tinggikan Dia, Raja di atas segala raja. Puji Tuhan. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Haleluya. Mari kita mau bersorak, kita mau tinggikan Tuhan. Haleluya. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan pujian. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan. Bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi. Semua umat puji Tuhan. Allah ditinggikan, Allah ditinggikan, Allah ditinggikan tinggi. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan pujian. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan. Bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi. Semua umat puji Tuhan. Allah ditinggikan, Allah ditinggikan, Allah ditinggikan tinggi. Oh, haleluya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuasa-Nya. Haleluya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa. Tiada mustahil bagi Dia. Tiada mustahil bagi Dia. Oh, tiada mustahil bagi Dia. Gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada, haleluya. Tiada, sungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Oh Tuhan, haleluya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Haleluya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Tiada mustahil bagi Dia. Oh, tiada mustahil bagi Dia. Gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada, sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Haleluya. Puji Tuhan, ya Tuhan yang tidak ada taranya. Haleluya di hidup kita. Puji Tuhan, siapkan hati kita untuk dengar kebenaran firman Tuhan. Haleluya.
selamanya mentari bersinar, tak selamanya dunia berputar, namun kasih-Mu tetap selamanya. Janji-Mu Tuhan tak pernah berubah, tak selamanya mentari bersinar, tak selamanya dunia berputar, namun kasih-Mu tetap selamanya. Janji-Mu Tuhan tak pernah berubah, selamanya ku cintai tempat kediaman-Mu Tuhan, selamanya ku kagumi kasih-Mu tiada batasnya, takkan pernah kau ku ingkari. Kasih-Mu selalu ada, selamanya ku cintai. Haleluya, tempat kediaman-Mu Tuhan, selamanya ku kagumi. Kasih-Mu tiada batasnya, takkan pernah kau ku ingkari. Kasih-Mu selalu ada untukku. Untuk selama-lamanya kasih-Mu sungguh tiada duanya. Terima kasih Bapa yang baik. Kalau sampai saat ini kami boleh merasakan kasih-Mu yang sungguh ajaib di dalam kehidupan kami. Kami ada sebagaimana kami ada saat ini semua karena kemurahan Tuhan. Biar setiap pujian penyembahan yang kami sampaikan Bapa yang baik berkenan dan berbau harum untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan yang semakin bertambah dan kami yang semakin berkurang. Tiba saatnya Bapa yang baik, yang juga menjadi kerinduan kami Tuhan. Kami rindu untuk ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Bapa yang baik, lewat hamba-Mu yang sudah Tuhan percayakan saat ini. Biarlah urapan khusus oleh Al-Roh Kudus yang menjadi bagian dari kehidupan hamba-Mu saat ini Tuhan. Biar setiap firman yang Tuhan sampaikan lewat hamba-Mu Bapa yang baik, itu yang menguatkan iman percaya kami, yang memulihkan seluruh kehidupan kami, yang membentuk kami Bapa yang baik, pribadi lepas kami Tuhan, menjadi bejana yang indah untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Bahkan Tuhan, kami juga mau berdoa buat kami yang akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Bapa yang baik, hikmat pengertian daripada-Mu yang menjadi bagian dari kehidupan kami, agar kami mengerti Tuhan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua pada saat ini. Puji Tuhan, Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan.
Firman Tuhan adalah kebutuhan kita. Firman Tuhan adalah sumber dalam berbagai kebutuhan dalam hidup kita. Oleh sebab itu bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini lagi kita bisa dengar firman Tuhan. Akan ada waktunya orang akan mengembara dari timur ke barat, ya, untuk mencari firman Tuhan. Tapi berbahagialah kita yang saat ini bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan. Saya akan mendasari kebenaran firman Tuhan dari surat 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-9. Surat 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-9. Saya bacakan bagi Bapak Ibu sekalian, demikian bunyi firman Tuhan. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Puji Tuhan. Saya akan mengambil tema kesetiaan Bapak Ibu. Dan kesetiaan ini Bapak Ibu merupakan masalah dalam hidup kita, ya. Kalau berbicara mengenai kesetiaan, itulah adalah hal yang sukar dan banyak orang bermasalah dengan yang namanya kesetiaan, ya. Kemudian Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan, ketidaksetiaan itu kelihatan seolah-olah hal yang sepele, ya. Hal-hal yang biasa kita temukan. Orang tidak setia di mana-mana ada. Tetapi kita harus perhatikan bahwa akibat dari ketidaksetiaan, maka ada hal-hal buruk, akibat buruk yang akan dialami oleh mereka yang tidak setia, ya. Dan yang ketiga Bapak Ibu, kesetiaan itu selalu berujung kepada kepercayaan. Orang setia itu menjadi seseorang yang dipercaya, ya. Dimanapun dia berada, apalagi dalam dunia bisnis, ya. Dalam dunia bisnis, dunia usaha, modal terutama adalah kesetiaan, Bapak Ibu, ya. Oleh sebab itu kesetiaan menjadi satu hal yang sangat langka. Oleh sebab itu Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan, mari kita lihat, kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kita belajar ya menjadi serupa dengan Tuhan. Karena Tuhan kita adalah setia, ya. Oleh sebab itu kesetiaan itu harus kita asah dalam hidup kita. Kita harus latih terus dalam hidup kita. Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan. Kesetiaan adalah sebuah sifat, ya, yang berpegang teguh pada janji, ya. Jadi kesetiaan itu merupakan sifat yang berpegang pada pendirian yang telah dibuat, ya. Jadi yang kita sudah janjikan, kita sudah ucapkan, itu kita pegang teguh, bukan mengkhianati dan meninggalkan apa yang sudah kita ucapkan. Tetapi kita sudah baca dalam kebenaran firman Tuhan kepada jemaat di Korintus, Rasul Paulus berkata bahwa Allah atau Tuhan kita adalah setia. Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan, mari kita lihat apa untungnya bagi kita kesetiaan, ya. Surat Rasul Paulus ini ditujukan kepada jemaat di Korintus. Jemaat di Korintus, Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan, adalah jemaat yang didirikan oleh Rasul Paulus. Jemaat yang mengalami berbagai tantangan dan pergumulan, ya. Gereja atau kota Korintus sendiri adalah sebuah kota yang sangat terkenal, Bapak Ibu, ya. Kota yang sangat maju dengan peradabannya, budaya, kemudian perdagangan dan lain sebagainya. Tetapi juga Bapak Ibu di kota Korintus, ya, di Akro Korintus itu, artinya Korintus bagian atas itu ada kota Korintus yang didirikan atau dibangun di atas pegunungan, ya, sehingga tebing-tebingnya merupakan benteng tempat perlindungan, ya. Tetapi dikenal sekali di Akro Korintus itu ada tempat di mana orang-orang kaya, para politikus, begitu, ya, hidup dan kemudian mereka juga menikmati berbagai macam fasilitas sehingga kecenderungannya mereka adalah hura-hura, ya Bapak Ibu. Tapi aman karena kota Korintus, Akro Korintus itu dibangun di atas gunung yang bentengnya adalah benteng alami, ya. Tapi Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan,
pengaruh dari akor Korintus itu datang ke kota Korintus. Ya. Sehingga rupanya menurut Rasul Paulus bahwa begitu banyak orang yang mudah terpengaruh, tidak bisa menjaga kesetiaannya. Ya. Tetapi Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, Allah yang telah memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Bapak Ibu saudara diberkati oleh Tuhan, kesetiaan Tuhan tidak dapat diragukan lagi. Sejak Abram dipanggil keluar dari tanah Ur Kasdim, dalam kitab Keluaran pasal 12 ayat 1 sampai 3, Tuhan berfirman kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ya, ini janji Tuhan bagi Abram. Bahkan Abraham adalah bapa segala orang beriman. Setiap orang yang mempunyai iman kepada Kristus Yesus adalah keturunan Abram. Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan, dan kesetiaan Abram ini diuji. Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan, surat Roma pasal 4 ayat 18 sampai 21. Roma pasal 4 ayat 18 sampai 21. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikannya. Allah setia terhadap janji-janjinya. Ya, kalau dia berjanji memberkati Abram, dia memberkati Abram berlimpah-limpah. Ya, dia berjanji bagi Abram akan mempunyai atau mempunyai keturunan ya, banyak dan Abram diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan, dan itu yang dijanjikan Tuhan bagi kita. Memang menghadapi jemaat Tuhan di Korintus, Rasul Paulus itu mengalami tantangan dan pergumulan. Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 1 sampai 4, kita lihat latar belakang kehidupan Rasul Paulus di Korintus. Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 1 sampai 4. Kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla. Priscilla istrinya. Karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma, Paulus singgah ke rumah mereka. Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama dan karena mereka sama-sama tukang kemah. Dan setiap hari Sabat, Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan. Paulus berusaha untuk meyakinkan orang-orang atau umat Tuhan yang ada di Korintus bahwa Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang setia. Ya. Bahkan kalau melihat perjalanan nenek moyang orang Israel, Abraham, sekalipun tidak ada alasan untuk dia percaya, tetapi dia menaruh kepercayaan terhadap janji Tuhan. Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan.
Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu, sebagai umat-umat Tuhan, ya, karena saya berkata di awal bahwa kesetiaan itu selalu berujung kepada kepercayaan. Dan kalau kita setia kepada Tuhan, Dia Allah yang setia dan adil bagi kita. Ya, kenapa kita harus lakukan ini? Kita harus melakukan kesetiaan demi kesetiaan kita kepada Tuhan. Karena saya mengakhiri dengan sebuah ayat dalam Injil Matius pasal 7 ayat 21. Ya, Tuhan Yesus berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Apa yang Tuhan inginkan? Kita setia, memegang teguh. Kita tidak boleh goyah. Kata setia itu sendiri berarti bahwa berpegang teguh atau tetap teguh hati. Berpegang teguh pada janji-janji Tuhan. Ya, Tuhan pasti akan menepati setiap janjinya bagi kita yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan saya yakin dan percaya Bapak Ibu hal ini bisa kita teladani. Ya, apa yang disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus kita teladani. Ya, biar kita mau percaya penuh kepada Tuhan karena Dia Allah yang setia. Dan bagi kita yang ingin menikmati janji Tuhan, ya, biar kita melakukan kehendak Tuhan supaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan. Sebuah lagu, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Puji Tuhan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Puji Tuhan. Kalau Bapak Ibu tahu lagunya, kita sama-sama nyanyikan pujian ini. Haleluya. Haleluya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan yang saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Dari awal, haleluya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Bapak Ibu, saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu hadapi, tetapi mujizat masih ada sampai saat ini bagi kita yang setia, yang percaya, yang melakukan firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu sedang bergumul pada saat ini, waktu yang indah, waktu yang tepat, buka hatimu, izinkan Roh Kudus menjamah hidupmu. Bukan setiap orang yang berseru Yesus Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan Allah. Tetapi mereka yang melakukan firman Tuhan
Dan Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan, mujizat masih ada. Kalau Bapak Ibu sedang bergumul, Bapak Ibu bisa letakkan tangan kananmu di dada. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi dari awal, kemudian saya akan berdoa buat Bapak Ibu sekalian. Tuhan tak pernah janji, haleluya. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan jangan pernah menyerah. Oh, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Haleluya. Kami percaya mujizat-Mu masih ada. Mujizat-Mu masih berlaku dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Engkau Allah yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Engkau Allah yang setia terhadap janji-janji-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan umat-umat-Mu. Dan kami percaya janji Tuhan, ya dan amin dalam hidup kami. Kami berdoa, mungkin ada di antara umat Tuhan yang meletakkan tangan kanan mereka di dada, yang sedang menghadapi pergumulan, yang sedang menghadapi tantangan, masalah yang berat, Tuhan yang sedang sakit. Kami percaya janji Tuhan, ya dan amin. Engkau Allah yang setia. Tuhan, kalau Engkau berjanji untuk menyembuhkan kami, maka kesembuhan yang terbaik yang Tuhan siapkan. Kalau Engkau berjanji untuk memberkati kami, maka berkat yang terbaik Tuhan siapkan bagi kami. Bahkan kalau Engkau berjanji untuk memberkati kami dengan hal-hal yang luar biasa, Engkau yang tidak pernah Tuhan meninggalkan umat-Mu. Engkau Allah yang setia bagi kami. Oleh sebab itu Bapa, bagi umat-umat Tuhan yang meletakkan tangan kanan mereka di dada mereka, Engkau lawati mereka. Pribadi lepas pribadi, tidak ada yang terkecuali. Saat ini Tuhan Engkau lawati mereka. Kalau mereka sedang menghadapi tantangan pergumulan, kami percaya ada jalan keluar, ada pertolongan dari Tuhan, ada mujizat yang dialami oleh umat-umat-Mu. Kalau mereka sedang sakit, kami percaya bilur-bilur-Mu sanggup menyembuhkan umat-umat Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, kalau kami menjaga kesetiaan kami, maka berkat Tuhan akan jadi bagian kami. Terima kasih Bapa Sorgawi. Engkau dahsyat dan luar biasa. Biar pengalaman Rasul Paulus dan jemaat di Korintus, Tuhan dapat kami lakukan dalam hidup kami. Menjadi teladan bagi kami. Untuk kami tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Yang lemah sudah menjadi kuat. Yang susah terhibur. Yang tertutup jalan dibukakan jalan. Yang sakit yang menderita dalam nama Yesus disembuhkan dengan sempurna. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Engkau dahsyat dan luar biasa. Berkati umat-umat-Mu, usaha pekerjaan, profesi mereka, keluarga mereka, apapun yang mereka lakukan dibuat berhasil. Kami bukan hanya diberkati, tetapi kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur kalau kami masih bisa menikmati kebenaran firman Tuhan melalui program Voice of Nafiri. Oleh sebab itu berkati program ini Tuhan. Berkati Ibu Gembala kami, Pendeta Ibu Ivon Awilantu. Tuhan dalam tugas, tanggung jawab, pelayanan maupun organisasi. Tuhan berkati dengan kekuatan, kesehatan, perlindungan Tuhan. Tuhan kami percaya Tuhan dengan sukacita dia tetap kuat di dalam Tuhan untuk melayani Tuhan. Berkati para pengerja, para kru dari Voice of Nafiri.
Kami semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, kami bersyafaat bagi bangsa dan negara. Tuhan, biar lawatan Tuhan jadi bagian bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, tolong pemerintah kami mulai dari pusat hingga daerah. Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau bekerja sehingga pandemik ini dapat berakhir. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, Engkau dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Bapa, kami percaya umat-umat Tuhan yang memberi untuk pekerjaan Tuhan pun diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah namamu, kami akhiri Tuhan tayangan Voice of Nafiri pada saat ini mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita terima berkat Tuhan. Haleluya. Kekasih-kekasih, terimalah berkat rahmat dan anugerah dari Tuhan Allah Bapa. Cinta kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, sukacita, kekuatan, penghiburan Allah Roh Kudus menyertai kita semua saat ini, besok sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang di kali yang kedua. Hanya di atas nama segala nama-nama yang heran dan yang ajaib, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Rahmat heran kaya bagiku. Amin. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian yang setia mengikuti program ini ya. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Dan tentu kalau Bapak Ibu terberkati, Bapak Ibu bisa membagikan link dari program ini. Ya, Bapak Ibu bisa share ke media sosial atau kepada teman-teman, sobat, kenalan, saudara kita supaya sebagaimana kita diberkati, demikian juga kita berharap banyak orang yang diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, kalau Bapak Ibu belum mendapat notifikasi atau pemberitahuan, Bapak Ibu bisa menekan tombol subscribe, kemudian bunyi loncengnya supaya Bapak Ibu bisa mendapat informasi dari setiap tayangan kita. Nah, kalau Bapak Ibu juga merasa terberkati dengan program ini, Bapak Ibu bisa memberi persembahan kasih dengan menggunakan fasilitas aplikasi keuangan ya. Bisa dengan berbagai macam cara, ada barcode, Bapak Ibu bisa scan barcode-nya kemudian memberi persembahan atau bisa mengirimkan langsung melalui nomor rekening bank yang ada di layar Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua, tetap semangat, tetap kuat di dalam Tuhan Bapak Ibu. Ya, mari bersama-sama kita putuskan rantai penyebaran COVID dengan menerapkan protokol kesehatan dengan ketat ya. Puji Tuhan, sampai jumpa pada kesempatan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya.